Kalau orang serangan jantung udah pasti level 0. Begitu kita semprotin cairan katalis itu, tek, mampet situ. Sama sekali nggak ngalir sama sekali. Nggak kelihatan jalan aliran sama sekali. Iya. Begitu kita pasang ring, yang berhasil itu adalah kalau jadi level 3. Begitu dipasang tuh, langsung ngalir lagi seperti normal. Ada beberapa yang langsung saat itu juga kayak, dok, udah enak nih, boleh pulang dok. Halo teman-teman, balik lagi sama kita di Ngobrol Seputar Jantung bareng Dr. JJ. Ini sebenarnya video lanjutan dari video sebelumnya dok, ya. Iya. Seputar pasang ring. Jadi please banget buat kalian yang belum nonton dulu video sebelumnya supaya kalian nggak bingung dan nyambung dengan pembicaraan kita kali ini. Dok, saya mau tanya nih dok. Kan terakhir kita bahas ya dok mengenai step by stepnya dok. Jadi istilahnya kita nih udah paham kita butuh seseorang dipasangkan ring ini. Biar kita dapat gambaran nih dok, step by stepnya tuh kayak gimana sih dok? Bisa please jelasin? Iya. Oke, jadi teman-teman ini saya lanjutkan apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya ya. Di video sebelumnya kita udah berikan semacam penjelasan, bukti-bukti bahwa tindakan pemasangan ring pada pasien serangan jantung adalah tindakan yang terbaik yang saat ini bisa kita lakukan untuk menolong pasien jantung. Nah, pasti teman-teman pengen tahu gimana itu pasang ring itu secara step by stepnya ya. Jadi katakanlah ada seseorang datang ke IGD dengan keluhan nyeri dada yang hebat, disertai keringat dingin, khas keluhannya, diperiksa oleh dokter atau oleh dokter jantung, dikonsulkan ke dokter jantung dan pas dilihat memang ternyata diagnosisnya adalah serangan jantung. Pada umumnya di era sekarang ini dokter jantung akan langsung menyarankan untuk segera dilakukan tindakan pemasangan ring. Atau di video sebelumnya saya sudah singgung namanya adalah primary PCI. Disebut primary karena primer itu artinya tindakan pasang ring ini tidak didahului dengan distabilkan dengan obat, dikasih apa dulu, diistirahatkan dulu, dievaluasi. Dikerokin dulu. Apalagi itu enggak ya, itu kan di rumah. Tapi even di rumah sakit juga tidak ada tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk menstabilkan dulu, kita lihat sehari 2 hari gitu. Primer itu begitu datang didiagnosis serangan jantung, saat itu juga kita putuskan ini harus dipasang ring sesegera mungkin. Ya, tidak dilakukan tindakan-tindakan yang tadi saya sebutkan. Nggak perlu lakukan itu dulu. Oke? Nah, sekarang kita lihat bagaimana ininya, cara tindakannya dilakukan. Ya. Nah, pasien akan dipersiapkan untuk tindakan, tentu ada ruangan khusus. Nah, ruangan khususnya ruangan kateterisasi atau bahasa Inggrisnya kita bilang cath lab ya. Nanti kita tulis namanya cath lab itu atau ruang kateterisasi jantung. Segera setelah ruangannya kita siapkan, para tenaganya, dokter jantungnya dan para perawat staf-stafnya sudah siap, tindakan akan langsung segera dilakukan. Jadi seringkali pasiennya bahkan tidak masuk ke ruangan dulu dari UGD, langsung didorong ke ruangan kateterisasi. Langsung disiapkan. Dok. Iya, saya baru mau nanya tuh dok. Jadi IGD nggak langsung rawat dulu, observasi dulu, nggak ada dok. Nggak ada. Langsung dorong. Langsung dari IGD. Begitu dia siap, ruangannya langsung didorong ke ruangan kateterisasi. Nah, yang sering ditanya pasien atau keluarga pasien juga, nanti pasiennya dibius nggak? Nah itu. Pasiennya dibius tapi lokal. Tindakan pada umumnya saat ini yang terbanyak kita lakukan tindakan masukin selangnya dari pembuluh darah di tangan kanan sini, ya paling banyak. Tapi kalau dari sini nggak dapat karena kadang-kadang pembuluh darahnya kecil. Misalnya wanita tangannya kecil, pembuluhnya kecil, jadi selangnya nggak bisa masuk. Kita pakai dari selak paha, ya di sebelah kanan. Jadi yang dibius hanya lokal di tempat yang akan dimasukin selangnya. Ya, nah cara masukin selangnya saya kasih contoh, saya bawa selang ini ya. Baik, ini supaya lebih mudah memahaminya saya bawa contohnya. Ini real ring yang akan kita pasang, ini namanya ininya ya. Ringnya. Nah, ini mudah-mudahan kelihatan. Ini dikeluarkan dari selongsongnya. Di ujungnya ini ada ringnya ini. Kita keluarkan.
ini ada ringnya ini. Nah ini, oke, kita simpan dulu nih. Ini alatnya nih dipersiapkan oleh perawatnya, ring ininya. Ini katakanlah ini selang ini adalah pembuluh darah kita dari tangan sini. Ini selang ini katakanlah pembuluh darah kita ya. Nah selangnya panjang begini, ini dari ujung di tangan, ini selangnya jalan terus sampai ini ke jantung ujungnya, ya. Dr. Steven bisa nangkep ya? Iya, dapat. Ini selang ini adalah pembuluh darah. Jadi supaya bisa masuk ke selang ini, pertama di sini tentu ditusuk aja ini pembuluh darah ini, di sini ditusuk dengan jarumnya itu ditusuk. Pertama dibius dulu, lalu ditusuk. Begitu udah masuk selangnya, sisanya alatnya sudah di dalam pembuluh darah, tentu nggak perlu tusuk-tusuk atau dirobek-robek lagi atau disayat-sayat lagi. Jadi ini seperti ini tadi, si alat ini, alat yang tadi ini, ada ringnya di depannya nih. Nah itu dimasukin aja ke pembuluh darah ini. Ya pembuluh darah tentu nggak sebesar ini ya, ini kan cuma contoh nih. Tapi terbayang ya, bahwa alat ini cuma tinggal ngikutin begini aja. Apakah sakit? Nggak terasa sakit nih. Dia tinggal ngikutin aliran tuh, dia masuk di dalam sini. Terus ngikutin sampai ya, singkatnya akhirnya sampai ke ujung sini, masuk ke dalam pembuluh darah di jantung. Ya. Ini tuh. Mudah-mudahan kelihatan di situ. Nah, ini sudah sampai sini. Ternyata agak susah masukin sini. Malah lebih lancar masukin di pembuluh darah. Karena ini rupanya selang ini dari plastik jadi agak susah dilewatnya. Tapi intinya dapat ya, paham maksud saya bahwa ini selang ini nyampe ke jantung sampai akhirnya keluar di pembuluh darah di jantung. Nah, si selang ini saya kasih lihat sekali lagi selangnya, pipa ini, cincinnya atau ringnya ini waktu masuk dalam kondisi kuncup seperti begini. Nggak kelihatan mungkin ya bentuk ringnya. Tapi nanti kalau sudah di dalam, dia akan dikembangkan. Nah, waktu dikembangkan itu nanti menjadi ngembang seperti ini. Ini ringnya ini. Kelihatan ya? Sudah dikembangkan. Kira-kira kalau sehari-hari ini kayak pernya ballpoint gitu. Yang tadinya kuncup seperti ini, nanti dia dikembangkan. Jadi dia mengembang jadi seperti ini. Oke. Kalau saya kasih contoh dalam bentuk yang lebih ekstrim, besar ini kayak begini ini. Contohnya begini nih. Ini katakanlah ini yang besar nih pipa pembuluh darah, saluran darah, koroner, ringnya yang di dalam ini yang kayak per ini. Dia dikembangkan, jadi dia akan melekat ke dinding pembuluh darah dan membuat pembuluh darah itu membuka kembali. Cukup jelas ya, Dr. Steven ya? Jelas dok. Jelas ya? Dokter bawa alat tadi dan itu alatnya asli ya dok ya? Asli iya, itu begitulah. Begitu bentuknya. Iya. Itu ya? Iya. Itu ringnya sebesar gitu. Emang sebesar itu dok? Real. Real ya? Itu kalau saya lihat kayak dokter tadi bilang kayak pernya bolpen ya dok ya? Iya, persis. Yang ketek-ketek gitu ya dok? Iya. Dok. Cuma beda bahan. Beda bahan ya? Ini bahannya mahal banget. Gak bisa pakai per bolpen juga bisa, ya dok? Iya. Dok mau nanya dok, berapa lama dok proses kayak tadi itu dok? Nah ini ya, jadi step by stepnya, jadi pasti kan disiapkan. Disiapkan kan kayak orang siapin mau operasi dibersihin ya apa, itu kan sebentar aja, paling 10 menit ya. Habis gitu dibius, suntik bius tuh nggak sampai semenit. Bius lokal itu kita dibius di situ aja kan dok, buat teman-teman yang belum disuntik paham ya. Cus gitu aja, kitanya masuk, sadar dok. Masuk ininya, sadar. Masuk obatnya ke sini, nggak sampai 2 menit obatnya udah kerja, itu udah nggak sakit itu. Jadi waktu selangnya kita masukin, itu nggak sakit lagi. Jadi yang sakit cuma pada saat dibiusnya. Waktu selangnya masuk, seperti tadi kita lihat, selangnya kan masuk di pembuluh darah. Jadi nggak terasa sakit, tinggal ngalir begitu aja. Itu ngalir di pembuluh darah itu cepet banget itu. Dari sini nyampe ke jantung itu paling-paling nggak sampai semenit juga udah nyampe ke sini. Kayak dokter tadi nyontohin, mungkin contohinnya tadi lebih lama ya? Lebih lama karena itu kan plastik itu susah masukin rupanya. Kalau ini malah cepet masukin ke sini ya. Selangnya dulu kita masukin ke sini, udah masuk, selangnya nanti kita masukin ke pangkal dari pembuluh darah di koroner. Ada pangkalnya. Jadi si selangnya nyantol ke pangkal dari pembuluh darah supaya nanti kita suntikin cairan. Namanya cairan kontras. Cairan kontras itu kalau ngalir
akan memberi, tanda petik, memberi warna. Jadi kelihatan pembuluh darahnya ngalirnya begitu, langsung kelihatan. Kita paling ambil pembuluh darah kiri 4 gambar, 4 video, pembuluh darah kanan 2 video. Itu kalau lancar semua ya, itu nggak sampai 5 menit juga terambil semua gambarnya. Jadi dari mulai itu 10-15 menit udah kelihatan gambarnya. Langsung kita bisa lihat yang mana pembuluh darah yang tersumbat. Begitu udah kelihatan yang tersumbat, ya kita siapkan tuh pemasangan ring yang tadi itu. Yang 1 menit, berapa, kurang dari 5 menit tadi? Kurang dari 1 menit dok ya? Bukan. Masukin ringnya lain lagi nih. Ini kan tadi baru masukin selang sini. Ada selang masuk ada selang dulu. Nanti masukin ringnya lagi, kira-kira tambah 15 menit, 30 menit. Jadi total pengerjaan ini sekali lagi kalau semuanya berjalan lancar. Tidak selalu lancar, tidak selalu. Ada yang ada kesulitan. Ada yang ternyata pangkal pembuluh darahnya bukan di situ. Ya orang kan beda-beda ya. Jadi ada yang misalnya kayak jangankan pembuluh darah di situ. Letak telinga kita ada yang di sini, ada yang agak turun dikit, ada yang naik dikit, ada ke depan dikit, misalnya gitu ya. Itu sama itu. Pangkal pembuluh darah juga ada yang persis langsung kita dapat. Ada yang mesti geser dikit, nyarinya agak susah. Nah itu variasi aja. Tapi kira-kira antara 45 menit 1 jam udah selesai. Terpasang 1 ring gitu. Gitu. Nah, dokter kan boleh kata melakukan ini, Dok. Dokter lihat dong perubahan gejalanya dari yang orang tadi sakit banget gitu ya, keringet dingin gitu. Terus abis dipasang ring ini kayak gimana, Dok? Langsung pasiennya gimana tuh, Dok? Boleh cerita? Jadi itu langsung kelihatan. Jadi waktu kita bikin gambar, dilihat, di sini sumbat. Itu sumbatannya nggak ngalir sama sekali. Nah itu secara medis kita kasih kelas gitu atau level. Itu kalau nggak ngalir sama sekali kita bilang level 0. Kontrasnya tadi ya? Iya, kontrasnya nggak ngalir, kita semprot stuck, mampet aja, nggak ngalir sama sekali. Itu level 0. Kalau ngalirnya normal itu level 3. Jadi 1 dan 2 itu diantaranya lah. Kalau ngalirnya kayak hampir tapi agak sedikit level 2. Tapi kalau sedikit banget level 1. Kalau orang serangan jantung udah pasti level 0. Begitu kita semprotin cairan kontras itu, mampet situ. Sama sekali nggak ngalir sama sekali. Nggak kelihatan jalan aliran sama sekali. Begitu kita pasang ring, yang berhasil itu adalah kalau jadi level 3. Begitu dipasang tuh, langsung ngalir lagi seperti normal. Nah kalau kita udah lihat itu namanya berhasil. Dan pada umumnya pasien akan dengan cepat membaik. Ada beberapa yang langsung saat itu juga kayak pasien itu kayak, Dok udah enak nih, boleh pulang Dok, gitu kayak gitu langsung minta pulang aja gitu dia. Ada juga yang masih sakit Dok. Ya wajar kalau masih sakit karena ada alat yang dimasukin. Yang kedua juga kayak orang baru kena pukul gitu, waktu dipukulinnya sakit, selesai udah nggak dipukulin, sisa-sisa sakitnya masih berasa, jadi jantungnya masih rasa kurang enak dikit gitu. Tapi itu biasanya dalam hitungan jam, berapa jam tuh makin lama makin mereda. Jadi ukuran keberhasilan langsung bisa dilihat saat itu juga, waktu kita bisa lihat level yang tadi alirannya 0 jadi 3 ya, atau paling tidak 2 plus lah gitu, antara 2-3 mendekati 3 ya. Biasanya sih kita jadi 3. Itu 90% pasien bisa mencapai level 3 ketika kita buka dengan ring gitu. Kelihatan Dok berhasil apa enggaknya? Iya, langsung kelihatan. Bahkan saya yang bukan dokter jantung ya Dok, orang awam lah, saya mewakili orang awam juga bisa menilai bahwa ini, koreksi saya kalau salah ya Dok ya. Pada saat dokter melakukan prosedural kontras tadi, yang masukin zat kontras tadi, istilahnya itu make sure lagi Dok 100% bahwa ini serangan jantung ya Dok, karena tadi ada level 0 tadi yang kesumbat tadi ya. Ibarat kata hampir nggak bisa salah diagnosis ya Dok ya. Lebih ya. Jadi yang kita diagnosis secara klinis di UGD itu terbuktinya di ruangan kateterisasi. Begitu kita lihat level 0 itu membuat diagnosis ini jadi sah gitulah, jadi benar 100% akurat bahwa apa yang kita duga ini adalah serangan jantung ternyata betul. Dan itu boleh dibilang ya 90% diagnosis kita yang kita lakukan secara klinis, yaitu dengan cara periksa pasien di UGD, tanya gejala semua sama itu, rekam jantung itu mendekati lah 90% itu. Kalau kita lihat itunya memang betul levelnya 0 ya, 0 kadang-kadang 01 lah, antara 0 1 gitu pokoknya. Tapi
nggak ngalir lancar begitu, nggak. Betul-betul tersumbat total 100%. Kita udah bahas dalam video sebelumnya, beda penyempitan sama sumbatan. Kalau serangan jantung itu sumbat total, benar-benar sumbat total. Kalau penyempitan itu masih ada ngalir. Kalau penyempitan 70% itu alirannya, walaupun dia sempit, level alirannya masih level 3. Kalau ini betul-betul level 0, sumbat total level 0. Dan itu kita bisa lihat before after. Sebelum dipasang ring level 0 benar-benar kelihatan. Dipasang ring level 3 itu tinggal kita bandingin kiri kanan sebelah-sebelahan. Level 0 nggak ada ngalir sama sekali, jadi ada keluar kontrasnya jadi kelihatan. Orang awam yang nggak paham sekalipun lihat gambar itu sangat mudah untuk bisa mengerti bahwa perbaikannya langsung nyata. Kelihatan. Dan itu langsung juga terasa sama pasien. Pasien. Kayak gitu. Iya. Wah, oke dok, jadi clear, makin clear lagi nih dok. Thank you nih dok ya penjelasannya. Dok, saya mau tanya, mungkin mewakili ya ada teman-teman juga. Kita kan di Indonesia ada jaminan kesehatan ya dok, BPJS. Iya. Itu di cover ya dok? Di cover, sangat di cover. Wow. Justru malah pengalaman saya cepat sekali itunya. ACC-nya ya. Proseduralnya begitu di admin lah semuanya lah itu ya. Jadi kalau pasien datang serangan jantung, langsung kita kasih tahu verifikator BPJS namanya gitu. Ini pasien serangan jantung akan kita lakukan primary PCI tadi, tindakan pasang ring segera itu. Pada umumnya langsung di ACC. Iya. Langsung di ACC. Oke. Gitu. Tapi biasanya pada umumnya ya satu ring ya kita pasang. Pada umumnya kalau orang serangan jantung pasangnya satu ring karena kita cuma buka yang tersumbat saat itu. Yang biang keladi pasiennya mengalami serangan jantung yang tersumbat. Mungkin ada pembuluh darah ini masih ada penyempitan 70%. Itu nanti aja dibukanya. Berikutnya kita buka yang urgent yang saat itu juga. Jadi kita pasang satu. Pasang satu ring. Iya, itu di cover BPJS, nggak perlu nambah biaya. Oke. Jadi sebenarnya teman-teman nggak usah takut ya, dok ya. Gak usah takut, aduh serangan jantung punya BPJS nanti takut biaya mahal segala macam, di cover 100%. Iya, 100%. Oke, wah keren juga ya negara kita. Dok, saya tanya pertanyaan lagi dok, terakhir nih dok, saya udah jelas banget, tapi kan kita tetap aja dimasukin alat. Resikonya dok, apa itu dok? Ada nggak resikonya atau kayak gimana sih dok? Semua tindakan medis mesti ada resikonya. Iya. Jadi kita harus, dokter bukan pada umumnya, memang akan menjelaskan resiko tindakan. Saya ceritakan resikonya. Yang paling sederhana resikonya atau paling ringan tapi paling sering terjadi adalah di tempat tusukan. Namanya juga ditusuk kan, pasti ada resiko misalnya ya rasa sakit yang berkepanjangan atau ada perdarahan atau membiru sini atau pemburuannya jadi malah jadi tersumbat sini. Tapi pada umumnya itu resiko yang bersifat sementara. Kayak orang habis pasang infus kan juga gitu kan, bengkak-bengkak nanti seminggu ya udah baik ya. Resiko kedua yang juga bisa timbul adalah berhubungan dengan ginjal. Itu cairan yang kita suntik-suntik kontras tadi untuk mengisi aliran darah itu. Itu cairan kontras itu bisa mengganggu fungsi ginjal. Bisa. Tetapi pada umumnya kalau fungsi ginjalnya dari awal memang normal, itu kejadiannya sangat jarang, nggak sampai 1% juga. Ya. Resiko yang berikutnya tentu berhubungan dengan jantung karena alatnya nyampe ke jantung gitu. Nah itu resikonya kalau sampai robek pembuluh darahnya bisa perdarahan, perdarahannya di selaput rongga jantung dan itu bisa nyawa taruhannya. Bisa juga stroke, bisa perdarahan di kepala begitu atau malah timbul stroke yang tersumbat karena itu gumpalan darah yang mau kita ini kan malah lepas lari ke kepala gitu. Itu bisa terjadi, tapi jarang. Jadi itu saya kira hitungannya di bawah 5% ya, mungkin nggak nyampe juga. Karena pada umumnya tingkat keberhasilan itu 95% kalau di seluruh dunia ya. Ya katakanlah 90% juga angka-angka itu sangat jarang terjadi. Gitu. Jadi ada tapi jarang sekali terjadi. Gitu. Kalau saya boleh tanya lagi nih dok, kalau resiko dibanding nggak dipasang? Nah, jelas. Itu namanya risk benefit. Kita menimbang antara resiko, manfaat dengan resiko jauh lebih besar manfaatnya. Jauh lebih besar. Iya. Itu saya udah berkali-kali menemukan pasien-pasien yang
Seperti itu. Beberapa kali misalnya pasiennya nggak mau dilakukan, ngotot nggak mau terus-terusan gitu. Sampai akhirnya 1-2 hari kesakitan luar biasa, sesak, ya sesak tambah sesak. Akhirnya baru, ya dok, akhirnya pasang aja lah gitu. Begitu dipasang, terus langsung plong, terus langsung, ya tahu gitu dari kemarin-kemarin dok gitu. Ya kayak gitu. Jadi itu nyata. Kalau itu saya lihat sehari-hari, saya sering lihat. Ya antara dipasang, resiko sama manfaatnya jauh lebih besar manfaatnya. Dok, tadi kan dokter bilang ada orang yang tetap nggak mau dipasang ring, udah dijelasin, udah diedukasi segala macam, tetap orangnya kekeh nggak mau pasang nih. Misalnya ada seperti itu dikasih obat aja bisa dok? Ya itu alternatif ya. Nanti saya rasa itu penjelasan soal obat cukup panjang. Kita bahas di next video ya. Jadi ada orang yang memang karena tidak ada sarananya atau karena kondisi tertentu nggak bisa dilakukan pasang ring atau tidak mau dilakukan pemasangan ring. Dan perlu pakai obat, itu ada obatnya yang untuk melakukannya. Tapi nanti kita video berikutnya aja. Video berikutnya ya, dok ya. Oke teman-teman, nggak kerasa udah lama banget kita ngobrol sama Dokter JJ. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share ke teman-teman atau sanak saudara yang membutuhkan. Dan nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian nggak ketinggalan video-video berikutnya. Dan kita ada playlist untuk kalian yang mencari seputar jantung. Kita udah buatin playlistnya. Dan itu buat kalian sangat mudah. Kalau kalian mau jumping juga di setiap video kita udah kasih timestamp-nya juga. Nah, mungkin kalian ada pertanyaan, mungkin yang kita belum bahas di sini, silahkan komen di bawah. Dan Dokter JJ bantu untuk jawab ya dok ya. Oke, ya. See you in the next video. Bye-bye.